Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi Bu Ai. Bagaimana kabarnya Bu Nur hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Bu Nur, hari ini saya ingin membicarakan rencana supervisi kita untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok. Iya, Nah, pembicaraan kali ini sebagai praobservasi ya Bu Nur. Iya. Nah, saya mau tahu untuk tujuan pembelajaran besok itu seperti apa Bu Nur ya? Yaitu siswa diharapkan mengenal angka dan bilangan untuk peserta didik kelas 1. Nah, itu tujuannya sangat bagus sekali ya untuk peserta didik yang baru masuk di awal tahun ajar baru, anak kelas 1, dan itu berbagai macam asal dari TK ya Bu Nur ya. Betul. Itu tujuan pembelajaran yang sangat menarik Bu Nur. Kira-kira kompetensi seperti apa yang ingin dicapai oleh peserta didik Bu Nur? Saya berharap peserta didik saya mampu mengenal bilangan, terutama yang di awal itu 1 sampai 10 dulu. Oh gitu. Jadi peserta didik mengenal bilangan dari 1 sampai 10 ya. Kira-kira metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu seperti apa Bu Nur? Saya akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, yaitu anak dibuat kelompok 10-10. Ya. Nanti mereka mengurutkan bilangan 1 sampai 10. Oh, baik. Nah, kira-kira langkah pembelajarannya nih yang konkret yang akan dilaksanakan oleh Bu Nur di dalam kelas itu besok seperti apa nih langkah-langkah pembelajarannya? Saya akan mengajak anak-anak mengurutkan bilangan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nanti setelah itu sebaiknya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi agar mereka itu tidak jenuh dan mereka aktif, jadi saya akan kemas berupa games. Oh gitu, jadi besok itu ada game ya, tapi dalam game itu ada sisipan tentang mengenal bilangan. Ya, sangat seru itu Ibu Nur. Wah, sepertinya kegiatan besok itu dilaksanakannya mengundang anak-anak untuk berpartisipasi aktif ya. Betul sekali. Bagus. Karena selain untuk mengetahui anak-anak itu sudah mengenal 1 sampai 10 karena itu berupa game kelompok, saya juga ingin tahu anak mana saja sih yang sudah bisa bersosialisasi. Baik. Udah bagus itu Bu Nur. Jadi nanti selain mereka mengenal bilangan, juga membantu mereka melakukan sosialisasi dengan teman-teman barunya ya. Bagus. Nah, kira-kira nih Bu Nur, apakah besok itu Bu Nur mau menggunakan media pembelajaran? Oh iya, saya menggunakan media pembelajaran. Seperti apa tuh Bu? Kebetulan kita itu di Kota Bandung kan sudah ada ya media pembelajaran itu sudah tersedia, yaitu berupa kartu ya. Nanti kartu itu ada angka-angka, bahkan bisa ditempel di whiteboard. Whiteboard itu yang seperti magnet gitu. Jadi anak-anak nanti saya acak dulu angkanya, kasih satu-satu. Nanti mereka suruh mengurutkan dulu. Kalau sudah sesuai, mereka menempelkan di whiteboard sehingga nanti sudah sesuai belum angka 1 sampai 10. Oh gitu, seru sekali itu Bu ya. Gitu ya. Saya sebetulnya sudah tidak sabar nih Bu Nur, bagaimana sih keseruan besok pagi. Oh iya Bu Nur, apakah besok Bu Nur itu membutuhkan sumber daya lain sebagai pengingat atau kontrol dalam jalannya kegiatan pembelajaran? Ya, jadi nanti sebelum dimulai gamesnya seperti biasa kita berdoa, terus kita menggunakannya ya, atau memotivasi agar mereka semangat. Juga ada kesepakatan kelas. Jadi ketika mereka misalnya tidak tertib, nanti kita tinggal ingatkan lagi apa kesepakatan kita, bahwa ada di mana poin harus ya mengikuti aturan sekolah atau aturan kelas dan mendengarkan apa yang guru bicara. Jadi nanti ketika anak-anak mulai sudah tidak kondusif, berarti Bu Nur itu ingatkan lagi dengan kesepakatan yang sudah dibuat ya. Oke, baik. Selain itu juga
menggunakan stopwatch ya, karena kan kita bagi 3 kelompok. Nanti mana nih kelompok yang paling cepat mengurutkan, itu yang mendapatkan juaranya, supaya mereka semangat juga. Oh gitu, baik itu, baik Bu Nur, terima kasih atas waktunya Bu Nur berbincang dengan saya sebagai pro observasi besok. Mudah-mudahan kegiatan besok berjalan dengan lancar dan anak-anak juga senang ya, seru mengikuti kegiatan pembelajaran yang Bu Nur. Ya, terima kasih ya Bu Nur. Sama-sama.
Assalamualaikum, Bu Nur. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ai, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Nur, saya tuh mau ngajak Bu Nur berbincang lagi nih terkait dari kegiatan observasi kemarin. Oh iya. Iya, jadi saya mau tahu nih apa kesan Bu Nur dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Iya. Alhamdulillah anak-anak itu antusias sekali mengikuti pembelajaran. Terutama kan anak-anak, saya kan mengajar anak kelas 1. Mereka itu dari peralihan dari TK ke SD. Nah, saya juga menggunakan sistem pembelajaran yang tidak langsung serius gitu, tapi banyak permainan. Jadi mereka sangat antusias. Iya, saya juga melihat sih Bu Ina kemarin itu anak-anak terlihat antusias, kemudian aktif juga Ya, tuh, apalagi di kegiatan game ya. Ya. Anak-anak terlihat aktif sekali. Nah, mungkin dari kegiatan yang sudah dilakukan itu, kira-kira kesan Bu Nur seperti apa nih, dan apa yang membuat Bu Nur misalnya ingin seperti apa lagi nih ke depannya? Oh iya. Di satu kegiatan pembelajaran pasti kan ada kelebihan dan kekurangan. Terus saya kemarin itu saya kurang di umpan balik ya Bu Ai ya, umpan baliknya, dan durasi waktunya juga gitu. Karena kan harus pengkondisian, kalau anak-anak itu kan namanya baru dari TK ke SD. Itu aja sih yang akan nanti diperbaiki gitu. Jadi Bu Nur nantinya mau melakukan umpan balik yang lebih konstruktif lagi, lebih baik lagi mungkin dari yang kemarin ya, dan durasi waktu ya. Betul. Nah, selain itu mungkin ada lagi yang akan Bu Nur lakukan? Oh iya, insya Allah kita kan sekarang sudah sistem digital, dan alhamdulillah kan di SD Kota Baru 4 ini sudah ada lab ya, dengan menggunakan fasilitas yang memadai, dan insya Allah nanti akan belajar TIK gitu. Jadi bukan hanya, kalau sekarang kan buku paket, paling alat-alat peraga yang manual lah gitu ya. Nanti insya Allah mungkin akan diagendakan untuk anak-anak diperkenalkan dengan sistem digital, karena akan lebih menarik lagi gitu. Seperti itu. Insya Allah saya juga akan belajar terus, maksudnya bagaimana cara seperti ini kan harus belajar ya secara pengoperasiannya. Iya, papan interaktif ini ya. Papan interaktif ini saya akan belajar sama yang memang sudah ahlinya gitu, agar penggunaannya bisa saya bisa menguasai, karena kalau saya tidak menguasai bagaimana bisa mengajarkan sama anak gitu. Oh gitu. Jadi Bu Nur nanti akan belajar tentang pemanfaatan TIK ya. Jadi untuk pembelajaran berarti ya, betul. Di anak-anak diajak untuk belajar itu dengan TIK. Oke. Bagus Bu Nur. Karena memang kita juga tidak bisa menyangkal ya, namanya teknologi itu bukan untuk kita hindari, tapi memang dunia anak-anak sekarang itu memang dunia digital. Bagus sekali yang rencana yang Bu Nur akan lakukan tersebut. Nah, selain membawa TIK ke dalam pembelajaran, apalagi mungkin Bu Nur yang Bu Nur akan lakukan untuk memperbaiki yang Bu Nur memang belum merasa puas gitu dari pembelajaran kemarin? Pembelajaran, karena memang durasi waktu juga ya Bu Ai kalau di kelas 1, tapi memang menurut saya memang pasti untuk anak-anak kelas 1 itu belajar juga jangan terlalu lama ya, karena kan mudah jenuh. Jadi memang ini sudah cukup pas, tapi dalam pengkondisian. Nah, namanya masih anak-anak kelas 1 kan agak susah diatur. Nah, saya nanti akan cari lagi seperti yel-yel, seperti ice breaking yang bisa mengkondisikan anak-anak. Jadi belajar itu mereka tetap belajar tapi menyenangkan. Jadi mereka tiap hari itu ke sekolah itu dengan gembira. Besoknya ada apa lagi nih? Dan insya Allah memang saya juga kan aktif juga di media sosial seperti Instagram. Saya sering follow guru-guru yang interaktif kan, guru-guru yang memang dari Kemendikbud itu kan mereka dilatih juga. Saya kadang mengikuti tuh cara-cara mereka seperti ice breaking, terus memasukkan pembelajaran melalui lagu-lagu, seperti itu insya Allah. Jadi bener lebih
eh, memberikan kejutan-kejutan gitu ya. Hari ini apa nih? Jadi anak-anak penasaran dengan pembelajaran. Ya betul. Karena mereka kalau misalnya hari ini saya tepuk ini, besok sama, itu pasti mereka langsung gitu. langsung protes. Itu gitu, kan udah. Jadi memang harus ya guru, terutama guru kelas bawah itu harus terus cari, ya terus inovatif lah. Selain kita mencari di sekarang banyak media sosial di YouTube, Instagram, gitu, TikTok, ya kita juga bisa menciptakan sendiri yang disesuaikan dengan kondisi anak-anak kita. Iya, bagus benar. Saya juga banyak belajar nih dari Bu Nur ya. Nah, kelas 4 juga tidak jauh seperti anak-anak di kelas 1. Mereka juga ingin pembelajaran itu menyenangkan. Saya juga banyak belajar dari Bu Nur. Melihat kemarin antusias anak-anak luar biasa. Dengan saya melihat Bu Nur juga ada ice breaking, kemudian ada kejutan-kejutan kecil gitu. Dan Bu Nur akan terus mempelajari, akan terus berinovasi, ya berselancar di sosial media yang memang membantu Bu Nur. Ya, sangat membantu sekali di pembelajaran. Oke. Selain itu mungkin ada lagi Bu Nur yang Bu Nur lakukan, atau mungkin dalam pembelajaran Bu Nur mungkin butuh bantuan lain lagi atau dukungan lain lagi gitu? Ya sekarang sih terutama kita penanaman di adab dan akhlak ya Bu. Jadi bukan hanya dari segi akademis saja dan intelijennya saja yang kita harus mereka gali dan asah, tapi kita juga terutama penanaman di akhlak. Bagaimana berdoa saya itu kalau sama anak-anak, dari berdoa saja. Kalau misalnya ada yang tidak mengangkat tangan kecuali maaf ya non muslim, saya ulangi sampai berkali sampai semua bisa benar-benar khusyuk. Jadi benar-benar ya itu penanaman nilai-nilai Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esa itu mereka tuh harus berarti betul. Jadi kalau misalnya mereka belum angkat tangan semua yang muslim, saya nggak akan ulang terus bismillah 10 kali nggak apa-apa gitu. Misalnya mungkin itu bikin waktu, memotong waktu belajar, tapi tidak apa-apa. Nanti ketika anak-anak sudah menanamkan nilai-nilai tauhid, ya terutama kita muslim, tapi saya selalu ini muslim ya, kalau misalnya yang non muslim silakan berdoanya beda, gitu silakan. Jadi insya Allah dengan mereka tahu bahwa ada Tuhan gitu, ada Allah yang mengawasi, insya Allah mereka akan lebih mudah untuk kita ajarkan, dan kita pun harus menjadi teladan ya. Saya sih banyak kekurangan Bu Ai, pasti banyak, tapi kita harus benar-benar bisa cara adab makan, bagaimana. Bahkan saya kalau sama anak-anak juga, suara anak itu tidak boleh lebih keras dari suara guru. Walaupun kan kadang yang teriak-teriak pelan-pelan, tidak boleh ya. Nah kalau Bu Guru bicara ini kamu harus lebih pelan. Terus kan yang 5 kata ajaib itu terus diajarkan, maaf, tolong, permisi. Ya, jadi penanaman juga melalui pembiasaan ya Bu ya, penanaman karakter positifnya. Nah kemudian mungkin Bu Nur dalam penanaman karakter positif itu, apakah Bu Nur nantinya akan melakukan kolaborasi gitu dengan guru bidang studi lain atau bagaimana? Iya, terutama ya kalau misalnya akhlak ya nanti dengan guru agama ya, mereka kan yang lebih paham juga gitu. Jadi guru agama mungkin secara materi, nah kita juga memberikan pengertian pada mereka bahwa bukan belajar adanya Tuhan tuh bukan hanya pelajaran agama, semua ya ilmu itu memang kita harus tanamkan. Baik, berarti banyak sekali ya area pengembangan Bu Nur, bukan hanya dari segi kognitif, tetapi juga dari segi spiritualnya, kemudian sosialnya juga ya, dari segi afektifnya ya. Memang dikembangkan betul. Dan saya juga sangat mendukung sekali rencana yang Bu Nur akan lakukan ke depannya. Dari Bu Nur akan belajar lagi, kemudian tentang media ini yang papan interaktif ini. Mudah-mudahan yang rencana Bu Nur ini berjalan dengan baik ya Bu Nur. Dan saya juga
banyak belajar juga dari Bu Nur. Belajar Ibu. Banyak belajar juga dari Bu Nur. Mudah-mudahan Bu Nur tidak bosan ya dengan saya. Nanti kapan-kapan juga saya akan sering ngobrol nih, Saya yang harus berbincang-bincang, belajar dari Bu Ai. berbincang-bincang bagaimana menangani namanya murid kelas 1 itu betul-betul Iya. harus sabar dalam mengolah belajar mengolah emosi saya terutama, gitu. iya. Dan kemarin saya lihat juga wah Bu Nur dengan kondisi anak-anak begini, kemudian ada satu anak yang memang diem gitu Iya, kan, spesial. dan itu butuh penanganan khusus, dan Bu Nur juga mampu gitu mengelola, mengondisikan kelas tersebut gitu. Amin. Dan saya juga berharap Bu Nur bisa lebih ini lagi lah, sharing dengan saya gitu. Saya juga banyak belajar dengan Bu Nur. Kita kolaborasi dengan yang lain gitu. Terima kasih Bu Nur atas waktunya. Sama Bu Ai. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu Nur. Bu Ai juga semoga Ya. sukses guru penggerak. Amin. Bu Nur menyusul ya. Amin. Terima kasih Bu Nur. Ya.